adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat datang di ibadah sekolah Minggu GKPI Medan Kota. Nah adik-adik, hari ini Kak Yuni yang akan menjadi MC untuk ibadah sekolah Minggu kita. Kak Yuni mau ngasih tahu satu hal adik-adik. Adik-adik kakak semuanya disiapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman nanti adik-adik. Oh ya, untuk mulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Yuni mau semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, adik-adik, Kak Yuni mau tanya dulu. Hari ini hari apa ya? Iya, hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya hari Minggu itu bisa dibilang harinya Tuhan adik-adik. Nah, kita angkat satu pujian lagi, judulnya hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangannya adik-adik. Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergembiralah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, biar tambah lebih semangat lagi mengikuti ibadahnya, Kak Yuni mau angkat satu pujian lagi, judulnya Anak Jujur, Anak yang Hebat. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Kita ulang lagi adik-adik. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Nah, minggu lalu kakak sekolah minggunya ada ngasih ayat hafalan kan adik-adik? Ayat hafalan kita dari mana ya? Dari Yesaya 54 ayat 4a. Kalau gitu kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Yesaya 54 ayat 4a. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Oke adik-adik, Kak Yuni mau tanya dulu satu hal. Di sini adik-adik kakak siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, pasti kita senang jadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita mau jadi anak Tuhan Yesus, kita harus melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Salah satunya adalah kita tidak boleh berkata bohong. Nah, Kak ini mau angkat satu pujian lagi, judulnya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah. Titah kita adalah titah yang kedua. Kita
kita bacakan ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Tita kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kalau gitu mari kita berdoa untuk memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, sekarang kita sebelum pengakuan iman rasuli, kita mau angkat satu pujian, Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah adik-adik, Kak Yuni mau adik-adik kakak di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kakak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, judulnya Baca Kitab Suci. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Reslina dalam firman Tuhan pada minggu ini.
Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sudah dapat adik-adik? Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, adik-adik semuanya ikuti di rumah. Kareslina akan membacakan untuk kita semua. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, masih semangat ya? Masih fokus ya? Oke. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yesus pergi ke Yerusalem, dia disambut di sana dengan sorak-sorai sambil mengucapkan hosana bagi Tuhan Yesus. Kemudian kita juga mendengar firman Tuhan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di sana dia berdoa dengan sedihnya karena Tuhan Yesus tahu dia akan menderita.
Dan minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus ditangkap. Lalu, Kak Reslina, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke mana ya? Nah, setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Yang pertama, ke hadapan seorang imam besar pada waktu itu bernama Kayafas. Siapa namanya adik-adik? Kayafas. Benar ya. Dan di sana sudah berkumpul para ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, orang Saduki, orang Farisi yang tahu semuanya tentang Taurat. Mereka berkumpul di sana untuk mengikuti pengadilan yang akan dialami Tuhan Yesus. Dan katanya ahli-ahli Taurat itu berusaha mencari kesaksian palsu atau saksi-saksi dusta serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Tuhan Yesus. Mereka mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, karena kesalahan dalam agama Yahudi itu ketika dia mengaku sebagai anak Allah, itu adalah kesalahan yang hukumannya adalah hukuman mati. Lalu adik-adik, berdirilah Imam Kayafas dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau mendengar tuduhan-tuduhan itu kepada engkau? Apa yang harus kamu jawab?" Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tuhan Yesus tetap tenang, tetap diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kemudian Imam Kayafas berkata lagi, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Nah, untuk pertanyaan ini, Tuhan Yesus tidak diam, tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban. Jawab Yesus kepada mereka, "Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit." Wah, adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas? Dia dengan marahnya mendengar kata-kata bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia mengoyakkan jubahnya. Lalu dia berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah jelas bahwa dia menghujat Allah." Adik-adik, menghujat itu artinya menghina atau mengejek Allah. Nah, lalu Kayafas bertanya kepada mereka yang berkumpul di sana, "Apa yang akan kita perbuat untuk orang ini?" Lalu mereka berkata, "Ia harus dihukum mati." Kemudian mereka meludahi Tuhan Yesus, meninjunya, bahkan memukuli dia. Mereka berkata, "Cobalah tebak, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?" Nah, demikian penjelasan cerita firman Tuhan hari ini. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini? Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus? Tadi kan sudah kita pelajari, Yesus ditangkap. Mengapa Yesus ditangkap? Terus dibawa ke pengadilan. Mengapa Yesus diadili? Orang yang mau diadili itu biasanya adalah orang yang melakukan kesalahan.
Nah, mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus ketika dia mengajar, ketika dia sedang di bait Allah, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dia kenapa diadili? Nah, ketika tadi Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah, itu adalah menjadi masalah bagi keagamaan Yahudi saat itu, sehingga dia dituduh bersalah dan akan dijatuhi hukuman mati. Nah, ketika ahli-ahli Taurat mendengarkan semua pengajaran Tuhan Yesus, mereka tahu, ahli-ahli Taurat itu tahu adik-adik, kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu semuanya benar. Mereka mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi karena ahli-ahli Taurat tadi, orang Farisi itu, orang Saduki itu, ternyata melakukan keagamaannya itu selama ini adalah kepura-puraan saja. Mereka tahu hukum Taurat tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka tahu tentang kasih, tapi mereka tidak melakukan kasih dalam hidupnya. Nah, itulah manusia adik-adik. Manusia yang hidup di dalam dosa, membenci kebenaran, karena kebenaran itu seperti kebenaran Tuhan Yesus, yang hidupnya adalah suci dan kudus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, sering menghadapi hal-hal yang seperti itu. Seperti Tuhan Yesus, ketika dia melakukan kebenaran, kasih, kejujuran, dia itu dibenci oleh manusia-manusia yang melakukan dosa. Ketika dia menegur ahli-ahli Taurat itu karena melakukan hal yang salah, mereka jadi membenci Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita misalnya melakukan kejujuran, tidak bohong, pasti kita dibenci oleh orang-orang yang suka berbohong. Ya, sudah pasti. Misalnya, kalau ada teman kita yang mencontek saat ujian, terus kita sebagai orang yang jujur, kita memberitahu kepada guru kita, Bu Guru atau Pak Guru, dia mencontek loh gitu. Terus karena kejujuran kita, pasti kita tidak disenangi oleh teman kita. Kita ditolak karena perbuatan baik kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Seperti itulah yang dirasakan Tuhan Yesus. Semua perbuatan benar yang dilakukannya ditolak oleh manusia-manusia berdosa. Tetapi adik-adik, yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia dituduh hal-hal yang tidak benar, Tuhan Yesus diam saja, dia tenang, dia tidak melawan, tidak berkata sepatah kata pun, karena tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Tapi ketika ditanya oleh si Imam Kayafas bahwa dia adalah anak Allah, dia menjawabnya, ya benar, apa yang kau katakan itu benar. Kenapa Tuhan Yesus menjawab demikian? Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menjadi manusia. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Nah, untuk itu adik-adik, ketika kita misalnya melakukan yang benar tapi dituduh bersalah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus tabah untuk menghadapinya. Karena apa? Karena ketika kita tabah dan kuat, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jawaban yang baik, sehingga meskipun ketika kita merasa kalah ya, misalnya nih dituduh bersalah, tetapi kesalahan itu bukan saya yang melakukan. Nah, Tuhan akan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui hal tersebut. Sehingga nanti kebenaran itu akan menang. Iya, kebenaran itu akan menang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan
langsung menyerah, aduh aku dituduh bersalah padahal aku kan gak salah gitu. Oke adik-adik, nah demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari kitab Amsal 12 ayatnya yang ke-17. Amsal 12 ayat 17. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Demikian ayat hafalan kita, silakan dihafal ya adik-adik kakak. Nah, sebelum kita berdoa, Kak Resina punya tugas. Karena kan firman Tuhan hari ini tentang Yesus dan saksi dusta. Nah, ada loh titah yang mengajarkan kepada kita supaya tidak mengucapkan saksi dusta. Titah keberapakah itu? Iya benar, titah ke-9. Coba kita ulang hukum Taurat yang titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberikan kekuatan, memberikan Roh-Mu yang kudus itu untuk mengajar dan membimbing kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan pertolongan kepada adik-adik kami agar mereka senantiasa mau mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajarlah mereka Tuhan, dalam masa kecil dan masa pertumbuhan mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati masa pertumbuhan dan sekolah mereka. Berikan mereka semangat yang tinggi dalam belajar agar mereka dapat menggapai seluruh cita-cita mereka Tuhan. Berkati juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang daripada Tuhan untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan adik-adik sekolah minggu kami. Kami bersyukur juga dan berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat semua tim dalam ibadah kami ini, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhanlah kiranya yang selalu memberikan kami kesehatan, agar kami dapat meningkatkan setiap pelayanan kami demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Oke Kak Res, terima kasih Kak Res. Berarti Kak Res tadi kita diajarkan untuk mengatakan hal yang jujur kan Kak, walaupun kita akan dibenci. Nah Kak Res, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau bacakan ayat persembahan kita. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, karena kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik, kita angkat satu pujian, persembahanku adalah 1 juta. Sejuta, persembahanku adalah 1 juta, setia, jujur dan taat, persembahanku adalah 1 juta. Ulang sekali lagi adik-adik. 1 juta,
sejuta-sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Baik anak-anak kami, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih.